Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, untuk soal-soal pada pemantapan kedua, di sini akan saya pilih soal yang berkaitan dengan himpunan. Dan untuk himpunan di sini ada beberapa yang harus diperhatikan atau harus dipelajari. Di sini ada irisan atau intersection ya di sini ya, atau bisa ditulis simbolnya. Nah, seperti ini gitu ya. Di sini misalkan ada A iris B adalah himpunan yang memuat anggota, ya, anggota yang merupakan anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Berarti di sini kalau dikatakan A iris B, bagaimana? X sedemikian hingga X-nya anggota A dan X anggota dari B. Ya, dikatakan beririsan. Yang kedua, di sini ada himpunan bagian. Berarti kalau di sini ada B, himpunan bagian dari A, B-nya ini berarti berada di dalamnya himpunan A. Atau bisa dikatakan di sini A diiris B itu sama dengan B nilainya. Jadi himpunan bagian bisa dinyatakan dalam bentuk irisan seperti ini. Berarti A diiris B sama dengan B. Ya. Untuk kardinalitas pada himpunan, di sini kalau ada N atau banyaknya anggota dari A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi banyaknya A iris B. Untuk soalnya pada soal pemantapan yang kedua di sini, kelas 12 IPA 2 terdiri dari 32 siswa, sebanyak 15 siswa mengikuti lomba lari, 20 siswa ikut lomba renang. Manakah pernyataan yang benar? Berarti di sini ada 4 pernyataan, berarti kita cek dulu. Banyak siswa yang mengikuti kedua lomba, katanya ada 3. Terus banyak siswa yang mengikuti lomba lari ada 12. Dan banyaknya siswa yang mengikuti lomba renang ada 17. Hanya ya di sini ya. Dan banyak maksimal siswa yang mengikuti kedua lomba tersebut adalah 17. Kita cek dulu di sini. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya di sini bisa menggunakan ini, ada tips dan triknya. Kalau hanya ada 2 himpunan saja, berarti kalian bisa menggunakan rumus SIL. SIL di sini apa? Di mana S di sini adalah seluruhnya, berarti jumlah seluruhnya. I-nya ini adalah irisan, dan L ini adalah lainnya. Berarti selain seluruhnya dan irisan, ditaruh di lainnya. Oh, berarti di sini untuk lainnya apa saja? Ya, siswa yang mengikuti renang dan siswa yang mengikuti lari. Kalau misalkan ada siswa yang tidak mengikuti renang maupun lari, juga ditaruh di lainnya. Pokoknya selain seluruhnya dan irisan, ditaruh di L. Nah, ini. Berarti di sini S-nya tadi ada 32, ditambah I irisannya, berarti yang ikut renang dan juga ikut lari. Berarti di sini untuk L-nya adalah 15 ditambah 20. Berarti untuk mencari I-nya bagaimana ya? 15 ditambah 20 dikurangi dengan 32. Ternyata ketemu 3. Oh, siswa yang mengikuti renang dan juga mengikuti lari atau mengikuti keduanya adalah 3 siswa. Ya. Untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama berarti benar ya. Yang mengikuti keduanya ada 3 siswa. Nah, untuk pernyataan yang kedua, banyak siswa yang mengikuti lomba lari. Hanya ya di sini ya, banyak siswa yang hanya mengikuti lomba lari, berarti di sini langsung saja dikurangi dengan apa di sini? Dikurangi dengan 3. Kalau yang ditanyakan hanya, berarti 15 dikurangi 3 ada 12 siswa. Kalau untuk pernyataan yang ketiga yang ditanyakan adalah banyak siswa yang hanya mengikuti lomba renang. Yang mengikuti renang ada 20, kalau yang hanya mengikuti renang berarti ya 20 dikurangi dengan irisan keduanya tadi, berarti 20 dikurangi 3 ada 17 siswa. Dan untuk pernyataan yang keempat, di sini yang diminta adalah banyak siswa yang mengikuti
lari ya, mengikuti lari maksimal itu ada berapa? Renang atau lari ya tadi ya? Sebentar saya cek dulu. Renang atau lari tadi? Oh, banyak maksimal siswa yang mengikuti kedua lomba tersebut. Oh, berarti yang mengikuti kedua lomba tersebut berarti kalau yang ditanyakan maksimal, berarti kalian bisa menggunakan himpunan bagian. Oh, berarti di sini tadi semestanya adalah 32. Nah, kita lihat dulu. Tadi yang ikut renang ada 15 dan yang ikut lari ada 20. Berarti di sini antara himpunan himpunan A sama B. Oh, yang ikut lari berarti ada 15. Yang ikut lari, sebentar dulu saya cek. Yang ikut lari ada 15 dan yang ikut renang ada 20. Oke. Yang ikut lari ada 15 dan yang ikut renang ada 20. Berarti di sini kalau ada B ini merupakan himpunan bagian dari A, gitu ya. Atau tadi berdasarkan yang sudah saya sampaikan, kalau ada B himpunan bagian A, bisa ditulis A diiris B itu sama dengan B. Oh, berarti irisan dari A dan B ini tadi berapa berarti? Ketemunya adalah 15. Oh, berarti di sini pernyataan yang benar hanya berapa? Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang keempat harusnya adalah 15 siswa. Berarti pernyataan yang keempat tadi adalah kurang benar. Jawabannya berarti apa? Kalau hanya 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah yang A di sini ya. Untuk selanjutnya, di sini ada aplikasi dari barisan dan deret geometri. Aplikasi barisan dan deret geometri ada sedikit yang perlu saya sampaikan di sini. Ada bunga majemuk. Berarti kalau mau mencari bunga majemuk di sini, berarti harus nyari apa? Tabungan awalnya, kemudian persentase bunganya, terus lagi waktunya di sini. Nah ini. Nah, kalau mengerjakan atau mencari bunga majemuk, yang perlu diperhatikan adalah persentase bunganya ini per apa? Ini satuannya harus disamakan dulu. Misalkan di sini per semester. Di sini yang diketahui jangka waktunya dalam bentuk tahun. Oh, berarti jangka waktunya ini diubah dulu dalam bentuk semester. Jadi harus sama. Ini tadi misalkan persentase bunganya per semester, di sini yang diketahui adalah per tahun. Berarti harus disamakan terlebih dahulu. Nah, selain bunga majemuk ada pertumbuhan. Untuk pertumbuhan di sini adalah juga merupakan konsep dari barisan dan deret geometri naik. Contoh kecilnya kalau misalkan kita memiliki tanahnya di situ strategis gitu ya. Nah, itu berarti harga setiap tahunnya pasti akan mengalami kenaikan. Oh, berarti di situ nanti untuk kenaikan harga setiap tahunnya bisa dihitung pakai pertumbuhan. Nah, untuk rumusnya tidak beda jauh dengan bunga majemuk, gitu ya. Nah, ini tetap sama untuk mencari persentase. Nah, di sini harus dilihat dulu persentase pertumbuhan dan lamanya pertumbuhan ini satuannya harus sama terlebih dahulu. Dan yang ketiga peluruan. Peluruan di sini adalah juga merupakan konsep dari barisan dan deret geometri yang turun. Untuk contoh kecilnya pada peluruan di sini, misalkan kita beli HP baru, kemudian berapa hari kemudian karena nggak cocok mau dijual, berarti harganya di sini tidak mungkin tambah banyak, pasti akan turun. Nah, itu berarti contoh kecil dari peluruan. Nah, untuk rumusnya di sini, kalau tadi pertumbuhan di sini tandanya ditambah, sedangkan kalau peluruan di sini tandanya dikurangi. Bedanya di situ. Tetap untuk mengerjakan apa yang perlu diperhatikan. Berarti di sini
persentase peluruhannya dan lamanya peluruan, satuannya harus sama dulu. Ya, kalau di sini misalkan dalam bentuk tahun, di sini bulan, berarti di sini tahunnya atau bulannya bisa diubah ke salah satunya. Bisa tahun diubah ke bulan atau bulan ke tahun. Berarti harus sama terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya, Pak Herman membeli tanah di perumahan Citra Mewah seharga 450 juta. Pak Herman kurang teliti mencari tahu segala sesuatu tentang perumahan yang akan ia beli. Ternyata perumahan Citra Mewah sering terkena bencana banjir. Oleh karena itu, rumah Pak Herman mengalami penurunan 4% per tahun. Berapa harga penjualan rumah Pak Herman selama 15 tahun? Nah, di sini kita cek dulu. Untuk Nah, ini persentasenya sudah dalam bentuk tahun dan di sini pun sudah dalam bentuk tahun. Nah, ini sudah sama berarti satuannya sama-sama dalam bentuk tahun, berarti tidak perlu mengubah-ubah. Jadi langsung disubstitusi saja ke rumusnya. Karena di sini tadi mengalami penurunan, berarti rumus yang kita pakai adalah ini. AN sama dengan A0 dikali 1 min persentase dari penurunannya tadi berapa. Berarti di sini yang ditanyakan adalah setelah 15 tahun kemudian harganya berapa. Berarti di sini 450 juta, saya tulis dalam bentuk seperti ini saja, nolnya ditaruh di terakhir saja untuk menghitungnya. Berarti di sini 1 dikurangi 4%. 4% kalau saya jadikan dalam bentuk per, jadinya 4 per 100. Atau bisa disederhanakan jadi 1 per 25. Berarti 1 dikurangi 1 per 25, ketemu 24 per 25 dipangkatkan 15. Dikalikan dengan 450. Oh, berarti untuk harga jualnya setelah 15 tahun kemudian adalah ini, tinggal dikalikan saja, gitu ya. Berarti pilihan ganda yang tepat adalah yang B. Nah, untuk pembahasan soal-soal pemantapan yang kedua, saya kira sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekian, terima kasih.